Wah, ternyata ada subscriber saya yang berhasil dari Gacor Kang ini bikin hasil benchmark yang lain punya saya. Oke, saya nggak mau kalah ya. Dengan senjata Coolmon Ice Moon water cooling terbaru, saya akan coba kalahkan rekor dia. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu ya, apa itu AMD Ryzen Master Precision Boost Overdrive. Saya jelaskan secara singkat ya, karena panjang dan ada video terpisah saya yang sudah menjelaskan secara detail. Oke, jadi intinya di sini kalian memaksimalkan kinerja prosesor kalian, tapi tetap aman karena ini fitur dari AMD-nya langsung ya. Jadi ini menyesuaikan stok cooler kalian. Semakin cooler kalian bagus, misalkan pakai water cooling atau HSF tapi yang kualitasnya bagus, itu otomatis kalian bisa meningkatkan kinerja prosesor Ryzen kalian. Tapi bagi yang pakai stok nggak perlu khawatir ya, stok cooler itu akan dioptimalisasi sehingga suhu kalian bisa tetap terjaga di bawah 80%. Oke, jadi langsung aja untuk bahan-bahannya ya. Kalian langsung buka aja Ryzen Master di AMD-nya ya, website AMD, klik download now, terus install seperti biasa, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi tampilan setelah kalian install akan seperti ini ya. Ini tampilan basicnya. Saya sarankan menggunakan advanced view supaya lebih mudah tampilannya, supaya sama. Nanti kita bisa lakukan bareng-bareng ya, jadi tesnya. Jadi nantinya akan mudah mengikuti tutorial yang akan saya buat di sini. Oke, selanjutnya sobat download HW Info, ini webnya ya. Langsung download aja, terserah yang installer atau portable. Intinya diinstal seperti biasa, nanti hasilnya seperti ini. Di sini sobat bisa lihat ya, ini maksimum saya yang harusnya secara stok itu 4400. Di sini saya bisa 4650 dan di sini kita bisa lihat voltase, dan yang paling penting adalah suhu, menjaga suhunya tetap adem, dan ini termasuk adem ya. Oke, kemudian sobat download MSI Afterburner, tampilannya seperti ini. Jadi ada beberapa tampilannya, makanya mana ada yang bilang di kolom komentar kok tampilannya beda. Jadi memang ada beberapa ya tampilan UI-nya. Kalian bisa ganti di menu settingnya. Dan untuk tampilan saya seperti ini ya, yang standarnya. Jadi ada UI klasik yang sebelah kanan ini, tapi kita pakai yang standar aja. Silahkan ganti kalau misalnya menurut kalian bikin sulit untuk mengikuti tutorialnya. Dan mungkin di sini ada settingan yang sedikit saya ajarkan ya. Jadi di sini ada monitoring untuk pilih apa aja yang nanti muncul ya. Di saat tesnya ini bisa kalian checklist mana aja yang kalian butuhin, yang nggak harus di checklist semua ya. Kemudian untuk menampilkan in OSD-nya kalian tinggal pilih mana, terus klik show-nya. Dan yang terakhir adalah kalau kalian pingin namain, tinggal tulis aja di bagian bawahnya ya. Ini bisa dinama-namain. Oh iya, untuk on screen display-nya di sini saya menggunakan F7 ya. Jadi di saat tekan F7 otomatis nanti muncul ya di saat in game-nya. Untuk benchmarknya saya menggunakan Cinebench R15, tinggal ketik aja di Google ya seperti ini. Kemudian kita download dari website Guru 3D. Kemudian kalian download aja langsung dari pilihan kedua ini. Dan kita juga menggunakan Cinebench R23, ketik aja download Cinebench R23, terus kalian download di tempat yang sama juga, terus langsung klik download aja. Di sini saya contohkan sedikit cara benchmarknya, ini menggunakan Cinebench R15. Itu gampang ya. Ya udah, kalian tinggal run aja yang ada di sini contohnya ya. Ini saya run yang CPU-nya dulu. Jadi kalian tinggal tunggu aja sampai loading ini selesai. Nanti setelah selesai akan muncul skor pada CPU-nya. Untuk hasil yang saya dapatkan sekarang mungkin rendah karena saya menjalankan banyak aplikasi di latar belakang. Oke, inilah skornya. Jadi lebih rendah ya. Di saat tidak menjalankan aplikasi apapun saya mendapatkan skor 1951. Oke, selanjutnya untuk tes Cinebench R23 juga sama. Tapi bedanya ini menunggu 10 menit ya. Jadi kalian klik terus tunggu sampai 10 menit, terus kemudian jalankan juga yang single core, tunggu sampai 10 menit juga. Tapi saya sarankan kalian buatnya before after ya. Jadi before-nya sebelum kalian menggunakan optimasi menggunakan Ryzen Master ini ya untuk PBO-nya. Jadi kalian tes dulu supaya tahu nanti ada peningkatan atau tidak. Pada pengujian pertama saya masih menggunakan stok cooler AMD. Jadi saya coba paksakan melakukan auto overclocking 200 MHz ya. Dan ini dia hasilnya ya. Jadi untuk skornya saya mendapatkan 1482 ya. Jadi kalah sama subscriber saya yang tadi ya. Untuk performa Cinebench R23 multicore-nya mendapatkan 8564 dan single core-nya mendapatkan 1418. Tuh kan kalah kan kalau pakai stock cooler. Oke, ini kita menggunakan double fan dengan cooler yang berbeda ya. Skornya R15 ada di 1805. Kemudian untuk Cinebench R23-nya naik langsung ya 10952 dan single core-nya di 1513. Kemudian untuk performa game-nya ya, ini untuk maksimal suhunya ada di angka 85 dan pastinya untuk clock dari CPU-nya itu bisa turun ke 43 bahkan ya kalau misalkan dia udah nyentuh angka 85. Jadi untuk stabil itu memang harus di angka 70-an derajat, jadi clocknya bisa 4650 MHz.
Oke, saatnya menunjukkan kekuatan dari Ice Moon ini ya. Kira-kira kita bisa dapat hasil berapa? Dan sedikit saran di sini ya. Jadi nanti sobat melakukan curve optimizer. Jadi klik di bagian ini, kemudian ada pilihan default, precision overdrive, dan auto overclocking. Bagi sobat yang masih menggunakan stok cooler dari AMD-nya, pilih yang default aja, karena ini nanti akan membuat makin panas. Kecuali kalian sudah pakai HSF misalkan yang 4 pipe atau yang water cooling seperti saya, itu silahkan gunakan precision overdrive yang ini atau bahkan auto overclocking, maksimalin aja semua. Yang penting suhunya terjaga kalau bisa di bawah 80 derajat supaya hasilnya itu lebih bagus. Jadi ini nanti jumlahnya akan berbeda-beda. Untuk caranya itu sobat di sini sudah setting semua ya. Ini bisa beda-beda ya setiap motherboard. Kemudian start optimizing. Nanti akan berjalan, kalau saya ada sekitar 6 core, ini sekitar 45 menit sampai 1 jam. Semakin banyak core semakin lama, semakin sedikit core semakin cepat. Jadi langsung aja klik start optimizing. Kemudian ini hasil dari auto curve tadi kita ya yang kita lakukan, dan saya mendapatkan angka 29, 29, 24, 29, 29. Walaupun masih kalah dengan subscriber saya yang bisa dapat 30 semua. Minus 30 semua itu artinya bagus, berarti coolernya bagus ya. Oke, sekarang saatnya kita input di BIOS-nya ya. Jadi kita masuk ke menu, terus pilih restart. Dan di bagian ini nanti pencetannya beda-beda, ada yang pencet F1, F2, F10, F8. Kalau di komputer saya ini di MSI dia mencetnya adalah delete. Oke, jadi kalian pencet berdasarkan tipe motherboard kalian. Oke, setelah masuk di sini menunya juga bisa beda-beda ya. Jadi kalau punya saya ini kenapa saya input manual, karena ada di dua menu. Yang satu menu overclocking, jadi kita masuk ke advanced CPU configuration. Di sini masuk ke AMD overclocking lagi. Nah, di sini sudah otomatis ke setting ya. Jadi di sini sudah sesuai dengan yang kita lakukan pada Ryzen Master tadi ya, yang PBO-nya. Kita cek di yang sini sudah plus 200 MHz untuk clock-nya. Kemudian kita masuk curve optimizer-nya. Di sini semuanya juga sudah tersetting sesuai. Tapi masalahnya adalah di advance ini ada yang berbeda. Jadi di sini dia tidak tersetting. Makanya saya setting manual ya. Kemudian kita masuk AMD overclocking, kita save di sini, dan di bagian ini ada precision overdrive yaitu PBO-nya ya. Ini barusan saya setting ya, jadi supaya cepat. Jadi ini sebenarnya nggak ke setting, semuanya tulisannya auto gitu ya, dan ini saya setting manual. Jadi kalau misalkan sobat cek di BIOS-nya belum berubah, silahkan dicek sendiri, terutama curve optimizer-nya ini juga ya. Jadi ini semua di setting sendiri ya, tinggal pakai plus minus dari keyboard untuk mengganti settingannya, atau bisa juga tekan enter. Oke, setelah semuanya di setting, kita tinggal pilih save, change, and reboot. Dan inilah hasil dari Cinebench R15 dengan Ice Moon. Kita dapat angka 1960 CB, tinggi banget. Oke, selanjutnya tes Cinebench R23. Di sini kita dapat multicore-nya jadi 11.651. Oke, di sini saya menang ya. Single core-nya 1523. Kemudian Cinebench R15 perbandingan dari stok, double fan, dan Cool Moon, Ice Moon, sobat bisa lihat sendiri ya, perbedaannya jauh banget. Oke, untuk Cinebench R23-nya juga semakin meningkat ya. Artinya di sini cooler itu sangat penting karena bisa meningkatkan performa dari prosesor kalian, terutama kalau kalian menggunakan Ryzen Master untuk PBO-nya. Sekarang kita cek suhunya ya. Ini sudah menggunakan Ice Moon, dan di sini sobat bisa lihat untuk before-nya itu ada di angka 46 untuk idle, kemudian maksimalnya itu di angka 78. Kemudian untuk after PBO ini lebih dingin ya, di 37 untuk idle-nya, dan maksimalnya ada di angka 72 derajat. Kemudian untuk gamenya sobat bisa lihat di sini ya, before afternya terlihat beda jauh ya. Untuk menggunakan water cooling ini bisa stabil temperatur maksimal hanya 65 ya untuk gamenya Cyberpunk. Kemudian clocknya stabil di 4650. Sangat berbeda di saat saya menggunakan fan cooler yang standar ini, tidak bisa membuat Ryzen saya ini bekerja di kondisi maksimalnya karena untuk temperaturnya ini tinggi ya, bisa sampai 85 derajat, dan itu menurunkan clock core-nya ya. Oke, jadi bagi sobatnya sudah berhasil melakukan PBO, silahkan share lagi di kolom komentar ya. Apakah kalian bisa mendapatkan kondisi yang optimal? Jadi kalian bisa melakukan PBO secara 3 kali kalau menggunakan stok ya. Cari skor yang terbaik dengan 3 metode yang ada di Ryzen Master tersebut. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sahabat PIS TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.